Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Gusniarti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kaur. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan untuk saya membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini. Yang pertama, saya menuntut siswa untuk memahami materi, patuh dan diam ketika pembelajaran. Yang kedua, siswa harus bisa mencapai ketuntasan minimal belajar sebagai tanda bahwa pembelajaran itu berhasil. Yang ketiga, ancaman dan hukuman adalah cara untuk membuat anak patuh dan diam sehingga mereka nurut. Yang keempat, pembelajaran yang baik adalah yang hening, jauh dari kesan ribut dan drama. Selanjutnya, saya lebih banyak mengukur aspek kognitif dan kurang memperhatikan kodrat dan karakteristik anak. Padahal setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Ternyata selama ini saya salah besar. Dengan mempelajari modul 1.1 ini, pemikiran dan perilaku saya berubah. Yang pertama, saya tidak lagi menuntut anak, tapi saya menuntun mereka untuk menemukan potensi dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Kemudian, murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid bebas untuk bereksplorasi. Selanjutnya, saya memahami dan menghargai karakteristik murid, karena setiap murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian, memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran karena bermain adalah kodrat anak. Saya memberi kebebasan setiap anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian, tidak menjadikan hukuman dan pemberian hadiah agar merubah perilaku anak dan mereka nurut pada saya atau guru. Yang dapat segera diterapkan di kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menerapkan trilogi pendidikan ing ngarsa sung tulada, ing madya mangkarsa tutwuri handayan. Di depan memberi contoh atau teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya saya memperhatikan di mana lingkungan anak berada, memperhatikan perkembangan zaman dan kearifan lokal. Dan menanamkan budi pekerti agar anak memiliki karakter. Kemudian, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, sehingga anak bahagia dan menjadi pamong dengan menghamba pada anak. Menghargai anak setulus hati, memuliakan mereka, dan dengan suci hati mendekati mereka. Kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 ini, yang pertama, trilogi pendidikan ing ngarsa sung tulada, di depan
kehidupan, menjadi contoh atau teladan. Ing Madia Mangun Karsa di tengah memberi semangat, Tutpuri Handayani di belakang memberi dorongan. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan guru berperan sebagai pamong agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian bermain adalah kodrat anak sehingga permainan dapat dimasukkan dalam unsur pembelajaran. Menanamkan budi pekerti dan pembelajaran yang menghamba pada anak atau berpihak pada murid. Suka matematika temu 1.